Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman, sahabat-sahabat terbaik sekalian, insya Allah ini adalah hutang kita. Hutang kita sebagai yang telah diciptakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Jadi kita semua diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Jadi Allah lah yang memuliakan anak cucu Adam. Masih tentang sholat adalah hal yang sering terdengar bagi saya. Bahwa ketika kita sholat, tiba-tiba kita ingat penitik, tiba-tiba kita ingat masakan, tiba-tiba kita anak, istri. Mungkin ada yang teringat Pak Jokowi, ada yang teringat Pak Prabowo, segala macam godaan di tengah tuntutan, di tengah nilai-nilai kehusuan, di tengah kebutuhan kehusuan, itu tiba-tiba ada saja. Semua menjadi serba terdengar, semua menjadi serba terlihat, semua menjadi serba teringat. Oleh karena itu, banyak orang tua yang dulu bilang, kalau hilang sesuatu maka sholat saja nanti juga ingat. Nabi juga kalau ada problem besar, salah satu alatnya adalah sholat. Karena dengan sholat kita menjadi dekat dengan Allah. Karena sholat adalah salah satu puncak ibadah. Karena sholat adalah setara dengan mi'raj. Mi'rajnya umat manusia. Mi'rajnya umat Nabi Muhammad. Dan di dalam mi'raj itu diselesaikan beberapa masalah-masalah besar. Demikian juga dengan sholat. Nah, kembali kepada godaan-godaan yang tadi. Adalah hal yang sering jamak terdengar juga. Niat sholat kita itu kadang bisa saja bukan karena Allah, tapi karena tetangga, karena Pak Ketua DKM, karena calon mertua, karena calon istri kedua, karena calon bos misalnya, karena anak, karena istri, banyak yang tidak karena Allah. Padahal menurut nilai, menurut kenyataan, menurut apa yang bisa kita buktikan, apa yang bisa kita rasakan, apa yang tadi saya bilang karena manusia, padahal sekali lagi manusia itu diciptakan adalah dhaifan. Menurut nilai, menurut surat An-Nisa, menurut Al-Quran, An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insan dhaifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Bisa dhaif karena beberapa tafsir mengatakan karena perempuan, bisa dhaif karena fisiknya memang dhaif, bisa memang ingatannya. Memang tadi dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia. Bayangkan kalau makhluk yang paling mulia saja bisa demikian begitu. Jadi tidak ada alasan maksud saya untuk sholat karena manusia. Memang manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi makhluk yang paling mulia saja demikian. Makhluk yang amat sangat punya ketergantungan. Makhluk yang bisa dengan mudah tiba-tiba menjadi lemah. Sehebat-hebatnya Pak Habibie akhirnya meninggal dunia, kira-kira begitu.
Sampai di sini kita bisa membuktikan dengan mudah, bahkan kita bisa merasakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi stop untuk sholat karena manusia, untuk sholat karena ria. Lalu ketika kita mendapatkan bahwa sholat adalah karena Allah, kita mendapatkan kenikmatan bersujud, kita mendapatkan kenikmatan berdoa, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Kita mendapatkan kenikmatan ketika merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita merasakan Allah itu maha besar, ketika kita menerima bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu adalah dari Allah, maka nikmat itu kita minta terus, kita syukuri terus, masuk pada nikmat itu. Ketika sholat kita sedang nikmat, jangan berhenti, nikmati terus, minta ke Allah. Jadi saya ingin katakan sholat itu khusyuk atau tidak khusyuk. Ketika kita katakanlah setengah khusyuk, maka lari saja ke khusyuk dan tinggalkan perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang tadi salah niat misalnya. Niat karena ingin difoto, niat karena ingin menjadi anggota legislatif, ingin foto kita tersebar ketika sholat. Hilangkan niat-niat yang tidak baik itu. Nikmati yang Allah berikan, yakni kenikmatan bersyukur, kenikmatan khusyuk, kenikmatan bagaimana merasakan bimbingan, bagaimana merasakan rezeki, bagaimana merasakan sehat, bagaimana merasakan kebahagiaan, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.